Halo semuanya, kembali lagi di Kasar Hyundai. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan tidak lupa di subscribe channel YouTube-nya ya. Kali ini Cesar mau review sedikit aja buat mobil yang lagi promo besar nih, Ioniq 5. Oke, kita sedikit muter-muter di bagian eksteriornya. Jadi bisa dilihat ya, di bagian depan ciri khas mobil dari Hyundai, ada logo Hyundai-nya. Dan di depannya juga sudah ada kamera 360 ya. Ini kamera 360. Terus ada sensor-sensor. Untuk sensor depan itu ada 1, 2, 3, dan 4 di sebelah sini. Di bagian bumper itu ada 4 sensor. Terus untuk lampunya itu sudah terlihat futuristik sekali ya, karena dia berbentuk pixel. Jadi mungkin kalau bisa dilihat lebih detail, bentuknya itu bentuk pixel untuk lampu depan dan lampu belakang untuk yang kelima. Terus kita ke arah samping, Ioniq 5 ini juga sudah menggunakan velg ukuran ini kurang lebih di 20 ya. Ya benar, di ring 20 dengan profil ban 255/45. Wah, ini udah kelihatan lebih sporty sekali ya bentuknya. Terus naik lagi ke bagian spion, sudah ada kamera blind spotnya di sini. Di sini kamera blind spot, dan di sini untuk lampu spionnya untuk sen. Terus pintunya yang sudah terintegrasi, jadi terlihat lebih clean di sini dengan aksen-aksen garis ya di bagian bawah. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Bagian belakang yang tadi saya bilang, untuk lampu belakangnya juga berbentuk pixel ya. Berbentuk pixel, dan ada tulisan Ioniq 5-nya dan logo Hyundai di atasnya. Di sini juga ada kamera belakang untuk parkir. Sensor belakang juga ada 4 di bagian belakang. Terus ke samping lagi, ini adalah bagian pengisian. Nih, tutup pengisian. Nah, ini sedikit info aja. Jadi untuk mobil premium dari Hyundai, untuk membuka tutup bensin ataupun buat pembuka isi baterai di sini, itu dia agak sedikit trik. Jadi kalau misalnya pintu ini tidak terbuka, pintu kemudi tidak terbuka, berarti ini tidak bisa dibuka. Tapi misalnya pintu kemudi ini dibuka, ini kondisi kebuka ya, buka sedikit, ini pasti otomatis kebuka. Dia udah otomatis ya untuk Ioniq 5. Di sini ada untuk pengisian baterainya, portnya ini yang non fast charging, dan ini yang fast charging jika membutuhkan fast charging. Ini yang non, ini fast charging. Jadi ada 2 slot. Oke. Di sini juga ada keterangannya untuk berapa voltnya untuk yang non dan fast charging, yang normal atau fast charging. Oke, di sini ada lampu. Nah, ini gimana cara tutupnya? Karena ini udah otomatis, tinggal pencet aja, dia akan tutup. Sekarang kita masuk ke bagian interior ya.
Oke, bagian interior bisa dilihat ini untuk panel pintunya di sini. Untuk panel pintunya di sini ada untuk window. Ini untuk kunci, ini untuk spion, kontrol spion kiri kanan, dan ini untuk buka tutup spion otomatis. Oke, untuk Ioniq 5 ini joknya juga sudah kulit ya, dan ditambah jok elektrik untuk bagian driver dan passenger. Oh ya, di sini juga di bagian panel windownya itu juga sudah ada memory seat. Jadi buat kalian bisa setel settingan posisi joknya ada 1 dan 2. Jadi misalnya ada pasangan kalian atau siapapun yang menggunakan mobil itu berbarengan dengan kalian, jadi bisa menyesuaikan langsung tanpa perlu setting-setting lagi. Jadi udah otomatis. Untuk audionya juga sudah menggunakan Bose ya, audio premiumnya menggunakan yang digunakan di mobil-mobil premiumnya Hyundai. Ini sudah elektrik, sudah ada leg restnya juga, jadi kalau lelah di jalan bisa digunakan leg restnya. Terus ke bagian setir. Oke, ke bagian setir ini bisa dilihat oke, di bagian setir ini sedikit aja. Ini itu untuk cruise control, dan di sini untuk media. Jadi buat cruise control, lane keeping assist, untuk informasi di display head unit, untuk atur jaga jarak, semua ada di sebelah kanan. Di sebelah kiri itu untuk media yang ada di head unit. Jadi untuk musik, radio, angkat telepon, untuk favorit saluran radio itu semua di sini. Dan di sini itu ada drive mode-nya. Jadi drive mode-nya Ioniq 5 itu ada di bagian setir di sebelah sini. Terus di belakang setir itu kita ke belakang setir sudah ada ini dulu. Sudah ada switch by wire, itu switch transmisinya dari Hyundai. Switch transmisinya dari Hyundai. Jadi buat transmisinya semua ada di setir ya. Untuk maju, mundur, netral semua ada di sini. Dan untuk parkirnya juga di sini. Dan juga sudah dilengkapi dengan pedal shift. Jadi ini bisa transmisi manual juga secara otomatis. Dipencet sekali sudah otomatis, transmisinya sudah manual, itu kurang lebih ada 8 percepatan. Terus di sana ada wiper, di sebelah kiri ada lampu-lampu sen dan lampu depan, lampu malam. Oke, ke samping sini ada auto hold di sini, buka bagasi di sini, terus di sini ada namanya setting traction di sini. Di sini untuk mengatur cahaya lampu depan. Oke, pindah dari sini, kita pindah ke tengah. Tengah itu ada power start stop, terus shortcut untuk media. Shortcut media ini ada di head unit juga. Terus di sini ada kamera parking, terus ada sensor parking. Di sini itu nanti bakal muncul AC harusnya. Di bawah itu ada slot USB dan power 12 volt. Ke tengah lagi sini ada cup holder, itu ada dua.
Terus ada USB port di sini, dan di bawahnya ada tempat fast charging, wireless charging. Buat kalian yang HP-nya sudah support wireless charging bisa taruh di sini. Itu terus di sini storage-nya lega banget nih, bisa buat naruh tas mungkin. Terus kita ke atas sini. Di sebelah sini di bagian atas tidak lupa untuk Hyundai selalu ada sedia BlueLink dan SOS. Ini membantu pengendara Hyundai jika butuh bantuan bisa menggunakan ini emergency button lah. Terus di sini lampu kiri, lampu kanan atau keduanya bisa nyala. Terus di sini kontrol untuk si sunroof. Gitu, sunroofnya panoramik ya ini. Jadi bisa sampai belakang. Tuh. Di sini itu ada, jadi buat driver yang mau setting jok buat di samping nggak perlu kita jauh-jauh ke sana, jadi bisa ke sini aja. Ini bisa diatur nih karena kondisi mobil mati jadi nggak bergerak. Dan ini itu ada untuk setting row belakang, jadi si driver nggak perlu mundur, malah nggak perlu turun dari mobil, udah bisa nyeting row belakang untuk maju atau mundur ya. Nah ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Gitu. Ini untuk row belakangnya, kita pindah ke belakang ya. Nah untuk bagian belakang ini jok seat belakangnya juga sudah elektrik untuk mengatur maju mundurnya, tapi untuk mengatur angle angle-nya ini masih manual ya. Ini masih manual. Terus di bagian panel pintunya juga ada ini mengatur windownya, dan ini adalah pemanas atau penghangat untuk jok belakang gitu. Jadi joknya itu bisa aktifin panasnya, dan ada audio juga di situ di bawah. Dan Ioniq 5 ini sudah dilengkapi dengan cover window. Jadi enak nih buat kita kalau disupirin nggak mau kelihatan dari luar, bisa pakai cover window ini. Terus di tengahnya juga sudah tersedia USB port, ada 2. Oke, di sebelah kiri sama. Ini sunroof panoramiknya. Dan di atas sini ada lampu ya. Lampu dan gantungan untuk gantungan baju atau dan yang lainnya lah. Untuk AC belakangnya itu Ioniq 5 itu ada di sini, di samping, di panel A dan panel B ya. Di sini dan ini untuk pengaturannya. Oke, sedikit review aja untuk Ioniq 5 kali ini karena lagi promo ya. Ioniq 5 dari OTR-nya di 925.600 sekarang jadi 575 juta aja buat kalian yang lagi cari mobil listrik, terutama Ioniq 5. Dan saya kasih penawaran khusus buat kalian yang mau Ioniq 5 ini, bisa langsung hubungi aja di 0851 1130 4428. Oke, nanti saya kasih nomornya di akhir video. Sementara itu dulu aja. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini.
Jangan lupa di channel YouTube-nya juga. Sampai jumpa di video berikut ya. Dadah.